Oke pemirsa, di pagi hari ini saya sudah menyiapkan alat-alat saya di mobil dan rencana saya mau keliling teman-teman ya. Tapi kalau kita sudah keliling keluar dari rumah, nanti kita pekerjaan apa saja, jadi kita ambil. Jadi misalnya ada pekerjaan dan rencana saya juga mau membawa mesin jahit, nanti apabila saya tidak dapat servisan saya akan jahit. Misalnya saya dapat servisan, memang ini sengaja di bulan puasa ini saya akan terus keliling menelusuri kampung-kampung atau kota. Jadi ada panggilan dimanapun kita datangi. Tapi misalnya karena kita itu perginya jauh namanya, jauh, apabila zong kita tidak ketemu orangnya, atau misal perbaikan kita nggak jadi atau seperti apa. Biasanya perbaikan yang nggak jadi itu permasalahannya ada di kompresor teman-teman. Apabila kompresornya rusak, kalau kita tidak membawa stok kompresor ya di dalam mobil, tentunya nanti kita juga kesulitan untuk perbaikan. Jadi karena saya juga belum ada modal ini, jadi rencananya kita keliling, nanti kita buat modal apabila dapat duit. Nanti saya juga membawa mesin jahit, juga membawa alat sol ya, sol sepatu dan lain sebagainya. Pokoknya kita bawa. Nanti misalnya kita tidak dapat servisan, biasanya kalau servisan itu banyak teman-teman ya, tapi kalau orangnya itu mau atau tidak seperti itu. Kadang itu orang itu punya barang rusak tapi mau diservis tapi tidak ada duit, seperti itu ya alasannya, belum ada duit. Seperti itu biasanya kalau kita mendatangi itu biasanya ya pemiliknya seperti itu, nawar-nawar seperti itu. Tapi kalau kita dipanggil itu ya jarang ya yang nawar itu, kadang ya langsung dibayar seperti itu. Masalahnya dia itu kalau sudah manggil itu sudah disiapkan duit namanya. Jadi di sini alatnya yang sudah kita siapkan yaitu, jadi penuh di depan ini. Dan di sini alatnya yang kita siapkan yaitu ada ini, isinya sarung ya, alat ibadah dan ganti baju. Cuman saya tidak membawa celana-celana, yang kita pakai ini saja. Cuman ini baju sama sarung sama perlengkapan alat rekam ya. Jadi ada teleskop, ada, nanti saya akan review Kota Samarinda ya. Tentunya yang pertama saya akan membuat konten. Jadi intinya saya akan membuat konten. Jadi untuk selanjutnya sambil kita kerja. Jadi kita ini tadi saya habis mandi keramas, cuman belum sisiran. Masalahnya masih ada yang kita siapkan lagi. Dan di sini juga membawa ada tabung LPG juga, ada oksigen ya, oksigen di belakang itu oksigen, dan ada tas, ada kotak alat servis. Dan nanti rencananya kalau saya ada duit lagi mau bikin rumah teman-teman di sini di atas mobil, nanti saya akan bikin rumah di sini. Masalahnya nanti kalau kita pas menjahit ya, menjadi kadang itu nggak ada teras teman-teman ya, pemilik rumah itu kadang tidak ada terasnya, kita jahitnya di panasan. Saya pernah jahit itu di panasan. Jadi nanti insya Allah saya akan usahakan membuat rumah di sini. Nanti atapnya saya belikan spanduk saja. Spanduk itu harganya murah, juga awet, kena panas tahan. Jadi saya akan langsung review berikutnya apa saja alat yang saya bawa, karena ini juga saya belum belanja. Masalahnya saya juga lama tidak pernah jahit teman-teman ya. Yang jahit itu hanya istri saya. Jadi saya akan ya nanti ya membeli benang. Kalau benang mungkin mau ngabisin benang di rumah itu masih banyak, insya Allah mau kita habisin. Nanti kita, tapi kasihan ya nanti kalau saya bawa nanti warna benangnya juga kurang di rumah. Nanti yang warnanya sama-sama kita ambil, nanti berikutnya kita akan beli di toko ya. Untuk sletingnya nanti kita bawa berapa dulu. Jadi masalahnya ini juga lama saya tidak keliling jahit teman-teman ya, tapi mulai puasa, mulai kemarin saya sudah keliling, cuman kemarin tidak saya review
Jadi mulai hari ini saya ya mulai kemarin ya sudah ya. Dan cuman kemarin itu saya belum membawa mesin jahit. Sekarang mau bawa mesin jahit ya, juga karena mesin jahitnya juga rusak teman-teman ya. Jadi kita perbaiki dulu mesin jahitnya, nanti kita belikan alat dulu. Jadi kita perbaiki dulu. Jadi nanti sambil kita keliling sambil memperbaiki mesin jahitnya, nanti kita juga masih mampir-mampir di toko untuk beli-beli alatnya. Ini alat servisnya juga nipis juga stoknya. Timer saya juga tidak ada, nanti kita beli timer, membawa timer satu sama membawa apa ya, kalau depros masih ada stoknya. Kawat lasnya juga nipis ya, tinggal sedikit, nanti kita beli lagi. Oke, sekarang saya akan mundurkan dulu mobilnya. Oke, berikutnya saya akan membawa mesin jahit. Maka saya mau keliling juga, apabila nanti kita tidak dapat servisan, saya akan jahit keliling teman-teman ya. Jadi ini pekerjaan saya dulu, saya belum nyervis itu, saya pekerjaan itu jahit keliling, dan sekarang saya akan membawa mesin jahit tadi mau kita naikkan. Aslinya di hujan nang kepanasan. Oke, untuk mesin jahitnya sudah kita naikkan, tapi kita rebah dan redam, maksudnya kita belum siap menjahit ya, masih nanti kita beli alatnya lagi. Nah, karena mesin jahitnya rusak. Dan untuk berikutnya kita siapkan benang, dan tentunya kita juga membawa gunting, nanti kita asah dulu guntingnya. Jadi di sini saya akan ngambil benang yang sama, di sini mau kita bawa, mungkin kita bawa satu kotak lah nanti. Tapi kita akan memilih benang yang sama, nanti kita masukkan kotak. Yang tidak sama kita tinggal ya, nanti kita beli lagi di tokonya. Oke, untuk benangnya kita bawa satu kotak saja ya, masalahnya ada dua kotak ini, kayaknya ini juga lengkap, ini lengkap ya. Jadi kita bawa yang ini saja, ini yang sudah ada tulisannya format dan sol sepatu ya, sudah kita tulis seperti ini. Nanti ini yang kita bawa. Oke, sudah lengkap bawaannya. Ada mesin jahit, juga ada alat-alat di dalam. Kayaknya sudah siap semuanya. Jadi sekarang saatnya berangkat. Oke pemirsa, saya pamit dulu, undur diri. Nanti saya akan review kota Samarinda ya. Tentunya hari ini saya akan membuat konten ya. Jadi untuk kerjaan itu adalah nanti setelah kita membuat konten, nanti kita akan langsung bekerja. Jadi langsung kita cari-cari nafkah ya, nanti setelah kita membuat konten. Yang utama kita membuat konten dulu. Oke, mohon pamit, dan saya langsung melanjutkan perjalanan. Terima kasih. Padahal saya itu memakai yang murahan, tapi ternyata hasilnya apa? Kuat ya, bagus hasilnya. Hasilnya juga cukup memuaskan. Padahal harga murahan ya. Seandainya kita menggunakan harga yang bagus, mungkin lebih kuat lagi ya. Selamat datang di channel Warno Samarinda. Sebelum lanjut, alangkah baiknya tekan subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya selalu mendapatkan notifikasi setiap saya upload video terbaru.
Oke pemirsa, seperti janji saya tadi saya akan share, dan tadi saya sudah sampaikan di video saya yang sudah saya upload tadi. Kalau saya mau share lagi dan saya akan menambal menggunakan yang lain ya, bukan biasanya saya menggunakan alumini untuk menambal evaporator, tapi di sini saya menambal menggunakan penambal aluminium. Itu namanya file ya, file apa namanya, file atau apa, VAOIL ya. Dan di sini masih proses percobaan, dan ini kita diamkan dan sambil kita pompa ya, sambil kita pompa menggunakan kompresor, dan kita cek dulu sudah berapa PSI kekuatan saat ini ya. Saat ini sudah kita pompa yaitu 70 PSI menggunakan kompresor. Kita masukkan ke tabung dan kita biarkan beberapa jam, atau kita biarkan seperti ini saja. Apabila nanti masih ada gelembung, berarti penambalan tadi saya sudah kita tes yaitu 1 lapis ya. Oke pemirsa, jadi buat pemirsa semuanya, apa sih yang untuk menambal saat ini? Jadi buat pemirsa semuanya yang masih penasaran, ini mau saya kasih tahu, tapi subscribe dulu bagi yang belum tekan tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak tertinggalan dengan info-info terbaru dari saya, dan share di media sosial supaya teman kalian juga tahu apa yang Anda tahu, dan like apabila video ini bermanfaat ya, dan apabila ada pertanyaan juga bisa komen ya, nanti segera kami usahakan jawab. Jadi di sini saya akan share buat kalian semuanya, apabila menemukan evaporator bulat ya seperti ini, kita bisa mengatasi menggunakan alat penambal lainnya. Tentunya alat itu tahan terhadap panas, juga tahan terhadap dingin ya. Apa kira-kira? Buat pemirsa semuanya yang belum tahu ya, kita share sekalian. Jadi apabila kita perbaikan bagus juga untuk kalian semuanya ya, dan untuk kita semuanya. Dan alat yang kita gunakan adalah ini teman-teman. Ini kita beli dari toko perabotan tadi, cuman ini harga murahan. Saya masih pesan yang harga 130, ada yang harga 100, ada yang harga 90 ya. Kayaknya bahannya sama, mungkin harga beda harga saja di online. Nanti kita beli yang lebih bagus, jangan yang beli yang murahan. Ini yang murahan, kita cek yang murahan. Tadi saya sudah mencoba 1 lapis jebol, dan sekarang ini saya menggunakan 3 lapis ya. Jadi kita lengketkan 1 lapis, kita tumpuk lagi 2 lapis, kita tumpuk lagi hingga 3 lapis. Kayaknya ini sudah tekanan berapa tadi, 40 ya, 40 apa tekanan 60 tadi, 70 sudah tekanan 70 PSI. Sepertinya juga belum jebol juga sampai sekarang. Dan ini bekasnya sudah kita las ya, kita las menggunakan alumini, karena alumini ini juga harganya mahal, proses pengelasannya juga lebih rumit daripada ngelem seperti ini ya. Jadi kita lebih mudah ngelem daripada ngelas ya. Dan ini pun juga sudah sambungan di sini, bagian ujungnya di sini. Ini kemarin itu terjadi patah di sini, juga sudah kita upload. Tapi kayaknya di sini juga ada bocor halus ya, perhatikan. Kecil banget bocornya. Ini walaupun bocor halus ya, kecil banget.
itu lama kelamaan juga habis. Mungkin jangka waktu nggak tahu ya berapa, pokoknya kalau dibiarkan ya habis freonnya seperti itu. Kalau ini sudah benar-benar tidak sedikit pun tidak ada bocor halus atau gelembung gede, tidak ada, artinya penambalan ini berhasil ya. Jadi untuk apa ya namanya ya, file masalahnya saya juga baru ini nyoba ya, jadi semuanya bisa dicoba teman-teman ya untuk, dan saya pun juga baru ingat kalau sebetulnya saya sudah tahu lama sih, cuman ya saya nggak pernah menggunakan, jadi saya pun nggak ingat seperti itu. Dan baru-baru ini karena saya sudah jengkel menambal itu, sudah berapa kali kita alas ternyata masih mengalami kegagalan, masih bocor. Jadi saya mengambil solusi selanjutnya ya, jadi kita gunakan alat itu tadi. Jadi hasilnya ini dua tempat yang kita tambal, di sini dan di sini ya, hanya kita lengket-lengketkan saja. Jadi bekasnya ini tambalan saya ini, bekasnya segini, saya potong-potong segini, gitu aja. Tapi sudah berhasil. Cuman di sini saya menemukan titik kebocoran lagi karena ini kita pompa menggunakan tekanan tinggi, jadi yang bocor halus pun juga nampak ya di sini ya. Mana tadi? Ini ya. Dia semakin gede-gede karena apa? Tekanan semakin tinggi. Tapi yang jelas kita hanya menguji yang ini ya, bekas kita tambal menggunakan aluminium itu, aluminium lengketan, bukan aluminium yang kita las. Kayaknya itu hasilnya sangat-sangat bagus. Kita cek tekanannya ada berapa. Ini masih kita pompa terus teman-teman ya. Jadi 90. Ini 90 lebih ya sebetulnya, cuman saya ini analiser saya ini hanya mampu 90 saja, tidak bisa lebih. Hanya mampu sampai 90 sudah mentok ya. Analiser saya kecil. Sebetulnya itu sudah ada 100 PSI-nya, lebih dari 100 PSI. Dan di sini pun juga belum ada nampak gelembung. Artinya bagus ya, jadi bisa gunakan. Jadi alat ini tahan terhadap panas ya. Misalnya nanti ada pemanasan di evaporator, dia juga kena panas tidak apa-apa, kena dingin juga tidak apa-apa. Jadi ini bisa kena panas juga bisa kena dingin ya. Tapi kalau kita menggunakan lem, kena panas pasti lepas seperti itu. Kalau alat itu kena panas tidak apa-apa.